Salam, salam sehat dan tetaplah bersemangat. Hari ini kita kembali mendengarkan, merenungkan, dan menerapkan pengajaran tentang baptisan kudus. Di dalam Katekismus Heidelberg, pertanyaan ke-69, disampaikan pertanyaannya sebagai berikut. Bagaimanakah ditandakan dan dimeteraikan padamu di dalam baptisan kudus, sehingga kamu memiliki bagian di dalam pengorbanan Kristus yang satu-satunya di atas salib itu? Jawabannya, dengan cara demikian, bahwa Kristus telah menentukan pembasuhan jasmania dengan air dan ditambahkan dengan janji bahwa aku dibasuh dengan darahnya dan rohnya dari kecemaran jiwaku, yaitu dari semua dosaku. Sepasti aku dibasuh secara jasmania dengan air, yang olehnya kotoran di tubuhku biasanya dibersihkan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih di dalam Kristus, kita tahu bahwa setiap orang dibaptis di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, seperti yang diperintahkan Tuhan, dengan air, baik yang dipercik atau dicurah, atau bahkan seseorang diselamkan di sebuah wadah atau tempat yang memadai. Cara baptisan dengan air dapat berbeda-beda, itu tergantung pada organisasi gerejanya atau juga kebiasaan pada komunitas gereja tersebut. Dan ada juga yang melakukan pembaptisan pada waktu seseorang masih bayi atau masih anak-anak, khususnya mereka yang ada lahir di dalam keluarga orang-orang percaya. Namun ada juga yang menunda sampai dewasa atau mereka yang belum mengenal Tuhan Yesus secara pribadi, yang pernah memiliki kehidupan keagamaan atau kepercayaan yang lain. Yang pasti bahwa setiap orang yang dibaptis dengan air, dibaptis di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itu hal yang paling esensial. Dan ini berkaitan dengan meterai dan tanda yang diberikan Allah di dalam darah Yesus Kristus. Darah yang sudah dicurahkan di atas kayu salib untuk menebus umatnya yang berdosa. Tanpa penebusan dengan pengorbanan dan pencurahan darah, tidak mungkin ada pengampunan. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Kristus, setiap orang yang dibaptis di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yang sungguh-sungguh adalah orang pilihan yang dipanggil dan menerima keselamatan dari Allah berdasarkan ketetapannya, akan dibasuh dengan darahnya, dengan rohnya, seluruh jiwa tubuhnya. Sehingga setiap orang yang percaya dan ada di dalam Kristus memiliki kehidupan yang baru, yang dibersihkan, yang disucikan, yang dikuduskan oleh karena darah Yesus yang dicurahkan. Apa implikasinya bagi hidup kita? Artinya, setiap kita yang sudah menerima baptisan sudah sewajarnya hidup di dalam kesucian, bersih dalam kehidupannya sehari-hari, dan selalu hidup dalam suatu sikap hati yang kudus, yang benar, dan yang adil. Berdasarkan apa? Tentunya berdasarkan karya Roh Kudus dengan firman yang ditaati dan kuasa darah Yesus yang bersifat kekal untuk setiap kita. Mari kita bertanggung jawab sebagai orang yang sudah dibaptis menjalani hidup yang kudus. Kuduslah kamu karena aku kudus. Demikianlah firman Tuhan. Kiranya Bapak, Ibu, dan Saudara diberkati melalui renungan singkat ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.